Tumbuh bukanlah suatu tujuan, itu adalah jalan. Namun yang menjadi tujuan adalah berbuah. Salve, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam renungan harian Katolik hari Kamis 23 Januari 2025. Injil bagi kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara yang terkasih, kadang kita bertemu saudara kita yang telah meninggalkan gereja dengan alasan klasiknya, imanku tidak bertumbuh di sana. Sungguhkah imannya tidak bertumbuh? Apakah gereja yang membuat imannya tidak tumbuh atau pribadinya? Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus memberi pengajaran pada orang banyak dengan satu perumpamaan seorang penabur yang keluar dari rumah. Benihnya ada yang jatuh di jalan dan dimakan burung. Ada yang jatuh di tanah berbatu dengan tanah yang tipis. Tumbuh sebentar, datang matahari langsung layu. Ada yang tumbuh di tengah semak belukar. Ia tumbuh, namun karena perkembangan semak belukar ia pun terhimpit dan mati. Dan ada yang jatuh di tanah yang subur hingga ia tumbuh dan berbuah. Ada yang sampai 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan ini adalah tentang firman Allah, sabda Tuhan. Penabur di sini adalah Yesus sendiri. Benih adalah sabda Tuhan. Tempat jatuhnya benih itulah kita. Kitalah yang menempah diri kita. Apakah kita menjadi lahan yang layak untuk tumbuh dan berbuahnya sabda Tuhan? Jika kita adalah lahan yang berupa pinggir jalan, benih itu jangankan berbuah, bertumbuh pun tidak sempat, tapi datanglah burung memakan. Burung ini adalah perumpamaan setan yang merenggutnya dari kita. Dan jika kita adalah lahan yang berbatu, kita telah menerima sabda Tuhan, tapi kita tidak peduli dengan apa yang disabdakan Tuhan. Kita hanya semangat sebentar, namun hilang tanpa bekas. Inilah yang disebut benih yang tumbuh dan segera layu saat matahari terbit. Dan jika kita adalah lahan yang bersemak duri, inilah yang sering terjadi. Firman itu kita terima, dia bertumbuh bersama semak duri. Namun benih itu kalah dengan himpitan semak duri. Di manakah semak duri itu? Semak duri adalah segala kepentingan duniawi yang selalu menghimpit iman kita, yang selalu mendesak kita untuk meninggalkan iman kita. Sehingga karena kepentingan duniawi, tak jarang kita pun melupakan Allah. Karena kepentingan duniawi, kita tidak mau ke gereja. Karena kepentingan duniawi, kita sanggup memfitnah. Kita sanggup membunuh. Karena kepentingan dunia, kita sanggup mencuri. Inilah semak belukar yang menghimpit sabda Allah yang telah tumbuh di hati kita, akhirnya pun mati tanpa berbuah. Nah,
benih yang jatuh di tanah yang subur. Ini adalah gambaran bagi kita umat Allah yang mau menerima sabda Allah dan mengembangkannya, hingga kita pun dari diri kita keluarlah hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh kasih, sebab sabda Allah itu adalah kasih, dan dari diri kita terpancar kasih kepada semua orang yang ada di sekitar kita, kepada lingkungan kita. Inilah gambaran pribadi kita yang diharapkan Allah. Bagaimana sabdanya dapat kita terima, tumbuh hingga berbuah berlipat ganda. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jangan katakan aku tidak bertumbuh. Karena kerap orang yang mengatakan aku tidak bertumbuh di gereja Katolik adalah orang-orang yang kurang literasi, yang tidak punya literasi apa itu iman Katolik. Ia tidak pernah mau belajar di manakah sebenarnya iman Katolik itu, iman akan Yesus itu. Ada orang yang mengharapkan iman itu harus membela kepentingan pribadinya. Namun, sebagai pengikut Kristus, Yesus sendiri berpesan harus berani memanggul salib dan siap di jalan kebenaran yang dikehendaki Yesus dalam segala suka duka yang kita hadapi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, target orang Katolik bukanlah tumbuh, tapi berbuah. Kalau hanya tumbuh, ibarat pohon yang tumbuh tanpa buah, tidak akan menghasilkan manfaat bagi manusia. Salpe, semoga renungan ini meneguhkan iman kita. Tuhan memberkati.